kekayaan alam yang melimpah, Indonesia berdiri di awal transformasi besar berbekal gagasan gemilang. Hilirisasi, sebuah konsep yang kini menjadi inti dari pembangunan ekonomi bangsa menuju masa emas. Hilirisasi adalah proses mengubah bahan mentah menjadi produk bernilai tambah, dari tambang-tambang di pedalaman hingga pabrik-pabrik ekstraktif yang modern. Hilirisasi membawa perubahan nyata bagi Indonesia. Hilirisasi mewujudkan kemajuan nyata dalam pembangunan Indonesia, membuat kawasan industri berkembang lebih pesat. Ribuan lapangan kerja baru tercipta, memberikan harapan dan kehidupan yang lebih baik bagi banyak keluarga. Morowali menjadi salah satu kawasan utama yang tepat untuk implementasi hilirisasi dan tempat di mana cita-cita Indonesia untuk hilirisasi sumber daya alam menjadi kenyataan. PT Indonesia Morowali Industrial Park menjadi salah satu proyek strategis nasional yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanah air. IMIP tidak hanya sekedar menjadi kawasan industri yang memiliki kelengkapan produksi dalam proses industrialisasi, namun IMIP juga membantu infrastruktur yang terintegrasi dalam mendukung proses hilirisasi. Kawasan industri IMIP sekarang ini sudah berusia 11 tahun. Sekarang kita lihat menjadi kawasan industri nikel terbesar di Asia Tenggara. Kawasan industri IMIP yang berada di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dikelola oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park atau PT IMIP, dan pada tanggal 29 Mei 2015 diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo dan sekaligus sebagai tonggak berdirinya smelter nikel pertama yang dikelola oleh PT SMI, PT Sulawesi Mining Investment. Di kawasan industri IMIP itu ada pabrik nikel terintegrasi yang terbesar di dunia. Dan kami juga punya pabrik baja karbon skala besar dan termasuk juga adalah material untuk bahan baku baterai. Kawasan ini juga dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti pembangkit listrik, kemudian ada juga oksigen plant, penyaring debu, terminal air baku, dan juga tentu central kitchen untuk memenuhi kebutuhan makanan bagi para pekerja yang ada di kawasan. Dan juga untuk kesehatan ada klinik yang bisa dipakai untuk para pekerja dan juga masyarakat tentunya. Selain itu, kami juga punya pelabuhan laut atau jetty dengan kapasitas 150 juta ton per tahun untuk mendukung kegiatan ekspor impor. Ada juga bandara khusus di kawasan IMIP, kemudian kami memfasilitasi juga akomodasi buat karyawan atau pekerja di kawasan berupa mes, serta ada banyak yang lainnya untuk fasilitas penunjang yang semuanya itu untuk efisiensi produksi di kawasan dan mendukung lebih kuat pengembangan kawasan di masa yang akan datang. Fasilitas untuk mendukung kegiatan masyarakat ini yang mendasar ya, termasuk juga karyawan dan keluarga karyawan di luar kawasan, itu adalah fasilitas pendidikan, ada TK dan SD IMIP yang sekarang sudah berjalan. Pembangunan sekolah IMIP di Desa Padabaho dimulai pada bulan Juli 2021. Sekolah IMIP ini bekerjasama dengan Universitas Negeri Yogyakarta dan Universitas Tadulako di Palu yang mempekerjakan guru-guru untuk berkontribusi pada pendidikan siswa lokal. Lalu selain itu juga ada Politeknik Industri Logam Morowali yang bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian.
Melalui kerjasama ini, maka para siswa selain belajar tentang teori, tentu saja ada pengetahuan juga, tapi mereka juga diberi kesempatan untuk bisa magang di kawasan IMIP. Untuk pengolahan sampah dan klasifikasi sampah, kami juga memfasilitasi. Yang terakhir adalah RSUD. RSUD Pratama tipe D di Desa Padabaho yang sudah kami serahkan kepada Pemda. RSUD ini diperuntukkan bagi layanan masyarakat, bagi masyarakat sekitar kawasan industri IMIP. Masifnya investasi di kawasan IMIP itu salah satunya adalah karena ekosistem industri nikel yang sudah terbentuk di kawasan. Hampir semua bahan baku nikel, termasuk olahan turunan nikel, itu sudah terintegrasi dan itu tentu memangkas biaya produksi. Efisiensi menjadi kunci utama dibandingkan bila bahan baku itu dibuat terpisah. IMIP telah merangkul sumber daya lokal sebagai bagian dari upaya keberlanjutan kawasan industri di IMIP. Kami percaya bahwa dengan menyediakan lapangan kerja dan juga dukungan pendapatan bagi petani, termasuk juga produsen lokal, ini dapat membantu mendorong pembangunan ekonomi regional dan membina hubungan yang baik dengan masyarakat. IMIP tentu saja terus memperhatikan pemberdayaan komunitas di daerah. Di satu sisi, IMIP bekerjasama dengan UKM, usaha kecil menengah lokal, untuk mendukung pengembangan mereka di dalam proses pembangunan masyarakat. Itu bertujuan untuk meningkatkan daya saing bagi warga lokal dalam kewirausahaan dan pekerjaan. Dalam fase 5 tahun ini, pengembangan kawasan industri IMIP mulai mengarah ke industri pendukung ekosistem baterai kendaraan listrik atau electric vehicle. Langkah ini juga diambil sebagai bagian dari upaya untuk mendukung program pemerintah yang menyatakan kesiapan memasuki era kendaraan listrik. Kami sedang menuju pembangunan pabrik-pabrik pendukung dari klaster kendaraan listrik atau EV, mulai dari litium, pengolahan bahan baku baterai, sampai kepada recycle atau daur ulang baterai. Yang semuanya ini akan menunjang ekosistem dari klaster tersebut. Harapannya tentu saja ekosistem industri seperti ini dapat membuat Indonesia bisa maju lebih cepat. Dan komitmen dalam aspek lingkungan atau environmental terus dilakukan melalui berbagai upaya mengurangi emisi karbon melalui pengembangan pembangkit listrik yang lebih bersih seperti tenaga gas, surya panel, dan juga tenaga air untuk pasokan listrik di kawasan. Selain itu dilakukan pengolahan dan monitoring kualitas udara dan limbah lainnya sesuai dengan peraturan pemerintah. Kami juga di IMIP melakukan penanaman mangrove, rehabilitasi lahan tambang yang telah mencapai 270 hektar, serta juga melindungi terumbu karang dan tentu saja melindungi habitat satwa liar dan endemik di Provinsi Sulawesi Tengah. Tidak hanya menjadi sekedar pemilik dan pengelola kawasan saja, IMIP mampu menciptakan kenyamanan bagi para penyewa, para pekerja, dan masyarakat di sekitarnya. Mengutip pernyataan Managing Director IMIP Bapak Hamid Mina yang juga merupakan perintis dan pendiri PT IMIP, beliau mengatakan bahwa industri harus maju lebih cepat dan harus terus berinovasi. Tidak harus terus-menerus menyusun sebuah planning tanpa ada aksi nyata dari rencana itu. Yang dibutuhkan adalah semangat bekerja untuk memberikan hasil terbaik bagi diri sendiri, orang lain, dan tentu saja bangsa ini. Semangat, kerja keras, pasti berhasil. Jadi jangan terlalu memberikan banyak pertimbangan. Kita kerja pasti berhasil.